Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk pembacaan artikel rohani kali ini dengan judul Khotbah di atas Bukit part 8. Kerja buat Tuhan selalu manusia bagian 1. Jangan khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Kebutuhan yang paling pokok manusia adalah makan dan minum. Apabila tidak terpenuhi keduanya, itu akan mengakibatkan kematian. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila pemenuhan ada rasa kekhawatiran, karena rasa itu adalah manusiawi. Kekhawatiran manusia akan makanan dan minuman jika disandingkan dengan kehidupan burung-burung di udara yang tidak melakukan pekerjaan namun dia dipelihara. Bukankah kamu melebihi burung-burung itu? Sebenarnya Yesus ingin menunjukkan bahwa manusia mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada semua ciptaan yang lain, termasuk burung-burung di udara. Kelebihan manusia dibandingkan dengan ciptaan yang lain adalah semua ciptaannya kecuali manusia diciptakan hanya dengan perkataan Allah, sedangkan manusia memakai bahan baku yaitu debu tanah. Ia menjadikan manusia segambar dengan Dia. Manusia diciptakan disertai akal budi, sedangkan hewan hanya disertai naluri saja. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, untuk memenuhi kebutuhan hidup harus memenuhi kebutuhannya dengan bekerja keras membanting tulang, semak duri dan rumput yang bisa dihasilkannya, tumbuh-tumbuhan di padang yang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh semua manusia di dalam mengusahakan makanannya. 4 hal di atas merupakan konsekuensi dari Allah atas kehidupan manusia pasca jatuh ke dalam dosa. Berkenaan dengan kebutuhan pokoknya, mau tidak mau, suka tidak suka, Adam dan Hawa serta keturunannya sampai kesudahan zaman harus menjadi manusia kerja. Makanya Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita soal keistimewaan manusia dibandingkan dengan burung-burung di udara, bahwa manusia berakal budi sehingga dalam mengusahakan kebutuhan hidupnya harus bekerja keras, membanting tulang sampai berpeluh. Dia juga mengingatkan bahwa hidup lebih penting daripada makanan. Mari kita pelajari dari Tuhan Yesus ketika Ia ada dalam pencobaan di padang gurun. Ketika Dia baru menyelesaikan puasa 40 hari 40 malam, sebagai manusia sejati juga akan merasakan lapar yang sangat hebat. Makanya iblis menghampirinya lalu menawarkan, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Namun jawab Yesus kepadanya, manusia hidup bukan dengan roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Secara manusiawi Yesus juga membutuhkan makanan untuk mengusir rasa lapar. Namun kealahannya sadar bahwa semua yang dilakukan adalah kehendak Bapa, dan yang dikatakannya adalah sifat kealahannya. Makanan sebagai sarana untuk hidup bagi manusia, kenyang menjadi ukurannya. Seumpama dalam kehidupan kita kurang terpenuhi dalam hal makanan, maka kehidupan kita juga akan terganggu. Begitu juga sebaliknya, apabila kita dalam hal makan selalu kekenyangan atau kelebihan, juga tidak baik bagi tubuh kita, karena akan menimbulkan banyak penyakit. Apa yang menjadi tujuan para pengikut Kristus? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Kalau hidup kita hanya menuruti keinginan, tidak akan ada habisnya, karena
Karena manusia tidak akan pernah puas bertolak dari peristiwa yang sangat memilukan dalam kehidupan sehari-hari. Demi sesuap nasi mau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar baik hukum Allah, hukum negara, dan norma masyarakat. Kesenjangan ekonomi yang sangat tajam antara yang kaya dan yang miskin yang menyebabkan hal ini terjadi. Dalam situasi inilah seharusnya pengikut Kristus menyatakan kasih dan kepeduliannya terhadap sesama yang dalam penderitaan. Amin dan bersambung.